Untuk detailnya kita akan belajar satu-satu. Oke, otot skelet. Jadi pada dasarnya kan kita punya sebuah ini ya, satu jenis otot. Misalnya kita cari contoh misalnya otot musculus trapezius gitu misalnya ya. Jadi dalam musculus trapezius itu kan dia sebagai otot skelet. Jadi kalau misalnya kita lihat ultrastruktur dari suatu otot, itu nanti dia akan dibungkus oleh satu bagian yang kita sebut sebagai epimysium, begitu. Jadi dalam satu epimysium itu nanti akan terdiri atas apa? Atas banyak fasikel otot. Sini. Kelihatan ya, ini ada fasikel otot gitu. Nah, satu fasikel otot itu nanti akan dibungkus oleh perimysium. Gitu. Kemudian nanti satu bagian sini, satu fibers itu akan dibungkus oleh endomysium ya pada bagian sini. Jadi kalau misalnya tertarik ini satu fibers di bagian luar-luarnya itu akan dibungkus oleh endomysium. Enggak, aku lihat ini. Gitu ya. Nah, serius. Jadi untuk ini jenis pertanyaan apa? dari ketiga jenis itu dari epimysium, perimysium, dan endomysium itu nanti pertanyaannya adalah nama khusus jaringan yang ditunjuk. Otot apa? Itu common pada otot skelet. Kalau kita perhatikan secara lebih detail gitu ya terkait dengan jaringan otot skelet, di sini itu adalah ciri khasnya. Satu, terdapat garis kolateral. Yang kedua adalah tipe nukleusnya itu nanti ada di bagian tepi dari sabut otot yang misalnya gini ya. Nah, di bagian tepi itu pasti ada bentukan bulat-bulat gini. Itu adalah inti selnya. Dengan fibersnya itu bersilangan ada gelap terangnya seperti ini. Jadi ada garis-garisnya. Garis-garis inilah yang mengapa dia dikatakan sebagai atau nama lain dari otot skelet ini adalah otot bergaris. Gitu. Ya. Ini adalah otot skelet. Pada bagian atas ini udah ada potongan membujur, kelihatan ada garis gelap terangnya gitu. Terus ada nukleusnya di bagian samping. Begitu pula ketika kita potong secara melintang seperti ini. Bagian bawah itu akan tetap kelihatan ada nukleus di bagian samping-sampingnya ya, dengan fibersnya yang begitu banyak, dan satu fibers itu biasanya terdapat beberapa inti gitu. Jadi kelihatan kayak di bawah ini, bagian bawah ini ya. Jadi satu sabut itu bisa ada 3 nukleus gitu. Karena dia memang banyak ada nukleus dalam satu fibersnya. Gitu. Untuk jenis pertanyaannya itu nanti ada jaringan apa, berarti jawabannya jaringan otot skelet. Kemudian ada nama khusus jaringan, itu nanti biasanya merujuk pada endomysium, epimysium, atau perimysium. Gitu ya, 3 jenis itu tadi. Ini sama, cuma lebih detail aja. Jadi satu sabut otot seperti ini, yang dilingkari warna merah dan biru ini, itu adalah yang endomysium. Kemudian yang dilingkari warna biru ini adalah satu fasikel otot, berarti dia dibungkus oleh perimysium. Dan juga beberapa fasikel itu nanti dalam satu jenis muscle gitu ya, itu dibungkus oleh epimysium. Epimysium. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke jenis otot yang selanjutnya. Belum nih, masih ada inervasi ya. Jadi kalau misalnya inervasi ini sebenarnya kalian nggak perlu mikir jauh-jauh ya. Kalau misalnya mau belajar teorinya silakan, tapi kalau misalnya pada histologi di praktikum biasanya hanya menampakkan bagian inervasi yang berbentuk secara histologis gitu. Yang pertama ini adalah muscle spindle gitu ya, atau neuromuscular spindle. Di mana sebenarnya neuromuscular spindle ini biasanya kita temukan di sela-sela fasikel otot gitu. Jadi kelihatannya berbentuk seperti bulat seperti ini. Gitu. Satu bentukan semuanya ini itu kita sebut sebagai muscle spindle atau neuromuscular spindle. Sedangkan pada bagian sabut otot yang ada di bagian dalamnya ini itu kita sebut sebagai intrafusal fibers atau sabut otot intrafusal, gitu ya. Untuk jenis apa? Inervasi pada otot skelet yang selanjutnya itu ada motor end plate di bagian sini. Jadi sebenarnya kan ini adalah sarkolema ya, atau membran dari fibers otot. Jadi nanti dia tuh ada reseptor asetylkolin di sini. Nah, bentuknya itu kayak gini yang kita sebut sebagai MEP atau motor end plate. Tolong dong, bisa nggak kamu? Oke. Motor end plate bagian sini ya. Nah, ini adalah jadi satu fibers itu diinervasi masing-masing oleh motor end plate. Kayak gitu. Oke,
Ini ada satu bentukan yang khusus juga. Jadi ketika kita lihat ya, dalam satu sabut otot itu banyak ada myofibril di sana. Myofibril. Jadi dalam satu lapangan pandang itu kita sebut sebagai lapangan concave atau concave field. Gitu ya. Ini jarang sebenarnya ditanyain, cuman good to know aja. Tapi dipelajari juga. Satu bentukan sabut otot di susun atas myofibril yang banyak itu kita sebut sebagai lapangan concave. Ya, sebelum kita masuk ke otot polos, ada yang bertanyakan dulu terkait dengan otot skelet? Salah kalau ini sumpah. Nggak mau serem dosennya dulu. Kak, mau nanya. Ya, Dosennya dulu. Myofibril sama myofilamen tuh gimana sih, Kak? Enggak, dosennya yang serem. kan dia nanti satu-satu ya. Dimulai dari muscle fibers dulu. Kemudian, jadi urutannya tuh gini, muscle fiber atau sabut otot, kemudian disusun atas myofibril, kemudian disusun atas myofilamen. Jadi myofilamen itu apa? Bagian dari myofibril. Yang menyusun myofibril. Myofibril ini disusun terbanyak. Banyak tersusun atas myofibril itu membentuk satu muscle fiber. Gitu. Paham ya? Siapa yang nanya ini? Madinah. Kalau physical otot, Vesikel otot berarti terdiri atas beberapa sabut otot. sabut otot. Berarti physical otot tuh kayak myofibril. Bukan. Bukan dong. Jadi gini. Nah, ini ya gambar yang cocok mungkin ya. Jadi ini kan satu lapangan pandang gitu ya. Ini tuh satu yang dibulat-bulatin ini tuh adalah sabut-sabut ototnya deh. Gitu. Jadi kumpulan antara satu sabut otot dengan yang banyak sabut otot kayak gini, itu namanya satu vesikel. Paham ya maksudnya ya? Paham, Kak? Oke. Kemudian beberapa vesikel ini kan banyak nih, ada vesikel nih. Terus dibungkus dia. Itu yang jadi otot fungsional. Misalnya namanya otot trapezius gitu misalnya. Gitu. Jadi dia terdiri atas satu vesikel terdiri atas satu sabut otot. Satu sabut otot terdiri atas banyak myofibril. Kemudian satu myofibril itu terdiri atas banyak myofilamen gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Oke, jadi cuma urutannya aja. Dan dapat tukar-tukar ya. Gitu. Ada yang bertanya lagi tentang otot skelet? Oke, kalau belum ada yang tanya, aku lanjut dulu ke otot polos. Otot polos ini merupakan salah satu otot yang memang berperan penting dalam proses kinerja atau proses kerjanya suatu organ gitu ya. Namanya organ-organ visceral. Contohnya apa? Usus gitu ya. Kan usus itu dia punya gerakan peristaltik gitu. Termasuk juga nanti di esophagus gitu ya. Bagian bawah dari esophagus. Jadi otot polos ini juga nanti dia bisa bergerak gitu. Dia nanti fungsinya sama dengan otot-otot yang lain untuk menghasilkan kontraksi yang dapat menggerakkan benda yang diinginkan begitu. Contohnya pada usus gitu ya. Usus ini pada bagian mukosa usus misalnya ada makanan-makanan yang harus menuju ke bagian usus selanjutnya. Pergerakannya itu nanti dibantu oleh otot-otot polos ini. Gitu. Bagaimana otot polos itu bisa bergerak nanti dinervasi oleh saraf-saraf otonom yang akan dipelajari pada bab saraf. Ya, benar ya, nervous system. Kayak gitu. Nah, sabut otot polos itu nanti dia bentuknya kas, bentuknya seperti fusiform gini. Nah, bentuknya fusiform seperti ini, ya. Jadi dengan inti yang di tengah, gitu, ya. Jadi dengan inti yang di tengah nanti dia bentuknya tersusun rapi. Jadi ada bagian membujur, gitu. Kalau pada otot polos itu sebenarnya ada ciri khasnya, begitu. Karena kita punya sediaan itu berupa organ. Nanti otot-otot polosnya itu ada dua lapisan. Jadi misalnya aku kasih contoh misalnya pada usus gitu, karena ada beberapa lapisan ya. Ada potongan yang membujur dan ada potongan yang melintang. Jadi kalau misalnya nanti kamu lihat bagian ya pada saat ujian tengah semester gitu, ada bagian yang membujur dan ada bagian yang melintang. Pasti itu jawabannya adalah otot polos. Gitu, karena dia memang biasanya berdekatan. Karena dia berlayer gitu ya. Apa maksudnya ya? Gitu. Kita bahas satu-satu. Yang pada bagian yang membujur sini kan kelihatan ya fusiform banyak-banyak seperti ini dengan inti yang di tengah. Itu jelas kalau misalnya pada jaringan otot polos. Sedangkan kalau misalnya pada potongan melintang, itu kan nanti bentuknya kan ini tadi ya. Nah, kita potong-potong seperti ini dan inti bagian tengah. Jadi nanti ada bagian pas yang kena potongannya kena inti, ada bagian yang hanya ujungnya aja. That's why kalau kita perhatikan pada bagian tengah ini, pada gambar bagian tengah ini, ada yang ada inti selnya gini, ada yang hanya bulatan merah-merah gini aja. Gitu.
Ya, ini bentuknya membulat seperti ini dengan inti di tengah, berarti ini adalah sediaan otot polos. Otot polos. Atau jaringan otot polos gitu ya. Adalah jaringan otot polos. Nah, kalau nanti ujian itu biasanya bentuknya seperti ini, yang sebelah kanan ini sendiri. Jadi ada yang bagian yang melintang dan membujur. Itu ada yang bentuk yang fungsiform panjang-panjang dengan ada bentukan yang bulat-bulat seperti ini. Itu karena memang dia satu layer. Ya, ini adalah jaringan otot polos. Oke, sebelum masuk otot jantung, ada yang bertanya tentang otot polos dulu? Oke, paham semua ya? Otot jantung, ini adalah otot yang agak spesial gitu ya, hanya ditemukan hanya pada satu organ. Satu organ apa? Organ jantung. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian sini ya, Allahu Akbar. suatu struktur, mungkin yang teman-teman yang dari IPA dulu mungkin sudah paham tentang ini. Suatu struktur dari otot jantung itu nanti dia ciri khasnya adalah satu bercabang, ya. Apakah dia masih ada garis gelap terang? Masih ada garis gelap terang ya, masih ada. Kemudian ada bentukan khusus pada satu sabut ototnya. Jadi misalnya ini ya, ulang gambarnya, inilah ya. Nah, bentuk bercabang seperti ini. Jadi nanti ada bentukan seperti garis yang gelap. Ini. Itu adalah gap dari sel otot jantung. Atau batas antara sel otot jantung yang membentuk suatu fibers begitu. Inti selnya terletak di mana, Kak? Di tengah. Begitu ya. Bentukan khusus garis ini kita sebut sebagai intercalated disc. Intercalated disc ya. Jadi gapnya begitu. Nah, setelah kita mengetahui, kita coba lihat pada potongan membujur bagian sini, kelihatan ya ada branch-nya di sini atau ada potongan yang bercabang begitu. Dari sini, terus ini juga bercabang gitu ya. Bercabang-bercabang gitu. Itu adalah ciri khas dari otot jantung. Selain itu juga ada bentukan yang ditunjuk seperti ini. Ada bentukan yang ditunjuk seperti ini. Yang bentuknya garis gelap. Itu adalah intercalated disc-nya. Gitu ya. Nah, kalau bentuk dari otot jantung itu yang bercabang, ketika kita potong misalnya melintang gitu ya, dan pas kena pada percabangannya, itu akan membentuk suatu bentukan khas, berbentuk seperti angka 8, dengan inti sel masing-masing di tengah. Gitu. Adalah ciri khas dari potongan melintang dari otot jantung. Gitu ya, itu yang membedakan dia dengan otot polos, walaupun sama-sama inti selnya berada di tengah. Gitu. Ini ya, contohnya seperti ini. Ini kan ada bentukan yang ke-8 nih, sini. Ya, itu adalah contoh pas di percabangan yang kita potong. Sama pertanyaannya, jaringan apa? Jaringan otot jantung. Kemudian bentukan berupa garis, itu biasanya reverse ke intercalated disc-nya. Itu. Aku mau nanya, Ya, boleh, silakan. fungsi dari di masa, Ya. fungsi dari intercalated disc itu buat apa, Kak? Jadi kalau intercalated disc itu kan ada satu fibers ya, aku contohkan gambar. Satu gambar ini ya. Cabangnya misalnya ada garis-garis ya, intercalated disc gitu. Dia itu sebenarnya adalah gap atau apa sih, pembatas antara satu sel dengan sel yang lainnya. Kan kelihatan ya, satu inti sel, terus habis itu ada gap. Inti sel ada gap gitu. Ini contohnya kayak gini. Ini inti selnya, ini ada gapnya. Ini ada inti selnya, ada gapnya gitu. Ini ada gapnya lagi gitu. Jadi ada gap antara sel otot jantung. Selain itu juga dia fungsinya untuk nanti membantu apa? Membantu kontraksi dari otot jantung. Karena dia sifatnya juga kan otonom. Sebenarnya kan otonom ya. Ada diintervensi oleh saraf simpatis dan parasimpatis gitu. Parasimpatis. Jadi dia membantu. Kenapa Ya. mesti dipisah-pisah gitu, Kak? Gimana? Kenapa ada gapnya gitu, Kak? Buat apa gapnya itu? Oh, sebenarnya hanya ya ciri khas dari otot jantung ya, selnya itu ada gapnya. Cuman kenapa ada gapnya itu sudah ini ya, sudah bukan kendaliku ya, kendali Tuhan mungkin ya. Tapi ciri khasnya otot jantung memang ada gapnya seperti itu. Oh, Kak. Nah, kemudian ada jaringan epitel. Ada yang mau tanya lagi nggak otot jantung? Gak ada, Kak. Kak mau nanya, sarkomer tuh yang mana ya? Sarkomer. Halo, Kak. Ya, halo.
sarkomer itu adalah unit apa? Unit kontraktil dari otot skelet. Jadi kalau kamu ini ya, apa namanya? Sebentar. Aku jelaskan secara rinci. Jadi nanti kalau kamu masih ingat, apa sih namanya? Kayak kamu ingat gak gambar kayak gini? Kan garis, terus ini ada garis. Terus tengahnya ada garis. Ada garis A, garis I yang gitu-gitu tuh loh. Ya, A, I, iya, B. Kak. Itulah satu unit itu tuh kita sebut sebagai sarkomer gitu loh, Dik. Jadi nanti itu mungkin kamu pelajari di teorinya ya, kayak gitu. Jadi itulah yang kita sebut sebagai sarkomer. Tapi kalau misalnya pada histo itu nggak mungkin kita bisa lihat sarkomer kecuali kamu pakai elektron mikroskop gitu. Oke, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Lanjut dulu ya, epitel. Jadi epitel itu kan kita bagi ya, epitel itu. Ada epitel penutup dan juga epitel kelenjar. Begitu. Epitel penutup kita bagi lagi menjadi apa? Berdasarkan bentuk dan berdasarkan lapisannya. Berdasarkan bentuk kita bagi menjadi epitel pipi, pubis, silindris dan juga peralihan. Berdasarkan layer hanya khusus berlaku pada 3 itu yang di atas, pipi, pubis dan silindris. Itu bisa berlapis ataupun selapis. Ya. Begitu pula dengan kelenjar, kita juga bagi dia si kelenjar ini berdasarkan apa? Berdasarkan jenis sekret dan juga cara pembuatan sekret. Berdasarkan jenis sekret itu nanti kita bisa lihat dalam sedian histologis gitu ya. Ada yang bentuknya serus, nanti ciri khasnya adalah dia bentuknya gelap gitu. Warnanya gelap, kemudian mukos itu bentuknya pucat atau warnanya pucat. Kemudian serum mukos campuran antara keduanya, begitu. Berdasarkan cara membuat sekret, itu ada merokrin, apokrin, dan juga holokrin. Terus juga ada satu lagi sebenarnya, berdasarkan cara pengeluaran sekret. Itu bisa dia endokrin atau eksokrin. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Ini, kita mulai dulu dari epitel selapis pipi. Epitel pipi itu kan bentuknya seperti ini ya, hampir mirip kayak kepeng gitu. Jadi hanya satu bentuk lapisan gitu, jadi biasanya hanya kelihatan inti selnya, ya, dengan menempel langsung pada membran basalis. Kayak gitu, biasanya hanya satu sel-sel kayak gini aja. Pipi gitu ya. Jadi ini adalah epitel selapis pipi, ya. Contohnya di mana? Seperti ini yang ditunjukkan pada arrow atau panah-panah hitam ini ya. Itu adalah epitel-epitel yang melapisi pada bagian capsula Bowman pars parietalis. Untuk capsula Bowman ini nggak bisa dipikir karena nanti akan dapat sendiri, tapi kita lihat dulu di sini apanya, membrana basalisnya ya. Ada membran basalis di bagian sini dengan ditempeli hanya satu sel yang bentuknya flat atau gepeng kayak gini. Itulah kita sebut sebagai epitel selapis pipi. Gitu ya. Nah, epitel pipi itu juga nanti bisa berlapis, bentuknya seperti apa? Seperti ini. Jadi sebenarnya kan ada dua ya, ada yang berlapis pipi bertanduk dan juga tidak bertanduk. Terus ada yang bertanduk dan tidak bertanduk ya. Itu berdasarkan dari mana? Adalah atau enggaknya lapisan keratin. Bagian yang mana Kak? Yang ini. Yang kita tunjuk sebagai stratum corneum ini. Gitu. Jadi bentuknya nanti homogen dan nggak ada inti sel di sana. Untuk epitelnya yang mana? Yang mulai dari bagian bawah sini sampai ke atas, ya. Pada bagian atas dari epitel berlapis pipi itu nanti dia bentuknya pipi. Meskipun pada bagian bawahnya ini kelihatannya ada apa? Berbentuk seperti apa namanya ini? Ada yang kubis, ada yang silindris begitu. Tapi pada bagian superficialnya nanti dia hanya pipi. Jadi itu kita klasifikasikan sebagai epitel berlapis pipi. Gitu ya. Ini yang bertanduk dan juga ini yang tidak bertanduk. Kalau yang bertanduk itu biasanya pada lapisan kulit, entah kulit tipis dan kulit tebal itu juga ada tanduknya. Tapi kalau misalnya yang tidak bertanduk ini kita temukan pada mukosa. Mukosa apa contohnya? Esofagus, kemudian juga pada mukosa rongga mulut dan vagina gitu misalnya, itu sama-sama ada semuanya. Nah, kita perhatikan pada bagian atasnya, ini adalah epitel-epitel yang pipi gitu. Karena dia berlapis berarti namanya epitel berlapis pipi.
Udah datang ya? Berapa itu? Oke. Epitel berlapis pipih. Oke? Tak bertanduk. Karena nggak ada lapisan keratinnya. Gitu. Selanjutnya ada epitel selapis pubis. Epitel selapis pubis itu nanti ada bentukan khususnya juga berupa mikrofili. Mikrofili ya. Oke, kita perhatikan bagian sini. Epitel Epitel selapis pubis itu nanti dia proporsional. Proporsional dalam arti apa? Antara rasio panjang dan lebarnya itu sama. Makanya kita sebut sebagai kuboid atau pubis. Begitu. Contohnya yang mana Kak? Yang ini. Ya. Lihat antara rasio panjang dan lebarnya itu sama dengan inti selnya itu biasanya bulat sempurna. Kayak gini. Itu ya. Itu yang kita sebut sebagai epitel selapis pubis. Kalau dalam hal ini itu biasanya kita temukan ada mikrofilinya juga. Gitu ya. Mikrofilinya itu yang mana? Yang bentukan kotor-kotor ini. Ada bentukan kotor dan juga kotor-kotor ya. Itu adalah mikrofilinya yang berupa brush border. Gitu ya. Jadi jawabannya apa? Kalau misalnya ditanya epitel apa, berarti epitel selapis pubis dengan brush border. Gitu ya. Jadi harus lengkap jawabnya. Kalau ada yang selapis berarti ada yang berlapis. Contohnya apa? Sini, ya. Ada yang tahu nggak ini apa? Bentukan apa ini? Satu bentukan ini. Tahu nggak itu apa? Oh, Enggak, ya semuanya dulu. Follicle, follicle, The graph. the graph itu. Iya. follicle Sekunder. sekunder, Sekunder. Kenapa? Karena dia sudah berlapis pubis. Ini ya, sel-sel granularnya ini ya. Sel-sel folikelnya begitu. Nah, inilah kita lihat dari mana. Inilah membran basalnya. Biasanya adalah membran basalisnya ya. Kemudian dia bertumpuk pada bagian atasnya. Ini kelihatan dia rasionya sama ya antara panjang dan lebarnya. Itulah yang kita sebut sebagai epitel berlapis pubis. Gitu, karena kalian udah dapat di embrio, jadi bisa nembak ya jawabannya ya. Misalnya nih kelihatan ada folikel, terus kamu ditanyain epitel apa ya, kamu bisa langsung jawab tanpa harus berpikir gitu, karena kan udah dapat di embrio. Tapi kalau yang nggak paham gitu, terus kamu memahaminya baru di epitel ini ya nggak apa-apa. Yang penting masih bisa sama-sama dijawab gitu ya. Terus ini adalah epitel selapis silindris. Kalau epitel selapis silindris ada dua ya. Ada dengan mikrofili berupa striated border dan juga berupa silia, berupa kinosilia gitu ya. Jadi nanti epitel selapis silindris ini ada dua. Yang pertama kita lihat adalah bagian atas ini. Ini ya. Jadi epitel selapis silindris itu apa? Jadi bentuknya memanjang seperti ini ke atas. Termasuk nanti inti selnya itu kayak ikutan memanjang. Beda dengan yang pubis tadi. Kalau pubis kan dia bulat sempurna ya. Kalau yang epitel selapis silindris ini nanti dia bentuknya memanjang kayak gitu. Terus pada bagian atas ini kan ada kelihatan ya. Bagian sini ya. Ada bagian tipis di atasnya ini. Bagian lapisan khusus ini. Ini adalah striated border. Bordernya ya. Ini yang merupakan mikrofili yang kita bisa temukan pada epitel selapis silindris. Selanjutnya ini juga ada sel khusus di sini. Sel goblet. Gitu ya. Kalau ditanya jawabannya, kalau misalnya ditanya epitel apa, ujung petunjuk ke atas itu epitel apa, berarti jawabannya epitel selapis silindris dengan sel goblet dan striated border. Gitu ya. Striated border. Terus nanti yang bagian bawah ini ya, yang ada kinosilianya di mana ditemukannya Kak di uterus atau tuba fallopi. Jadi uterus bisa ya, uterus, tuba fallopi. Nanti kenapa harus ada kinosilia? Nah, kinosilia ini kan salah satu jenis silia yang dapat bergerak ya, bergerak. Kenapa dia bisa bergerak? Ada bagian lapisan sini yang merah-merah ini ya. Itu adalah basal granulnya. Basal granul itu secara teori gitu ya, itu sebenarnya dia bentuknya dots-dots seperti ini. Jadi titik merah-merah banyak. Karena dia titiknya itu banyak dan mampat, itu bentuknya akhirnya berbentuk seperti garis. Gitu. Ada di atasnya itu berisi silia-silianya. Gitu. Yang kita sebut sebagai kinosilia. Gitu ya membedakannya antara striated border nanti di sini dan juga kinosilia yang bawah ini. Epitelnya sama ya, sama berarti berupa epitel selapis silindris dengan kinosilia.
Ini yang berlapis silindris. Contohnya ada di mana? Ada di faring dan juga epiglottis. Bagaimana membedakannya? Jadi nanti di bagian bawahnya itu ada layernya dulu. Jadi ada entah epitel pubis, entah epitel silindris juga. Tapi pada bagian ujungnya, di bagian sini ya kelihatan ya ada epitel silindris. Gitu. Itu adalah epitel berlapis silindris. Biasanya kalau di ujian tuh juga ditanyain ininya. Ditanyain pada organ mana kita bisa temukan epitel, jenis epitel tertentu. Misalnya epitel selapis pipi di mana ditemukan. Terus ini adalah yang epitel berderet silindris. Epitel berderet silindris ini nanti dia contohnya itu biasanya ada di organ-organ tertentu. Misalnya bisa di trakea, bisa di ductus epididymis. Namun agak sedikit ada yang berbeda begitu ya. Jadi epitel berderet silindris itu bisa jadi dia dilapisi oleh dua jenis silia, antara kinosilia ataupun stereosilia. Kalau kinosilia itu nanti seperti yang aku jelaskan tadi. Jadi nanti dia kelihatan ada titik-titik gitu ya. Titik yang panjang kayak gini-gini di bagian bawah dari silia. Itu yang kita sebut sebagai kinosilia. Kemudian kalau misalnya pada stereosilia, ya secara subjektif itu kita bisa lihat sebenarnya silianya itu cenderung lebih panjang-panjang, tapi dia lebih jarang-jarang antara satu dengan yang lain itu kayak ada gapnya gitu loh deh. Ini misalnya satu sini silia ya, satunya di bagian sini, bagian sini gitu. Jadi ada gapnya. Terus selanjutnya pada stereosilia itu kita tidak bisa menemukan adanya tidak bisa kita temukan adanya basal granul. Ya gitu, jadi tidak ada bentukan titik-titik gitu ya. Ya gitu antara dua jenis silia ini pada epitel berderet. Kemudian yang terakhir jenis epitel ini ada epitel peralihan, di mana epitel peralihan ini terdiri atas 3 lapis sel. Ya, ini misalnya aku gambarin ada membran basal gitu. Kemudian ada sel-sel satu lapis sel basal di sini. Dan ada sel-sel raket yang lebih panjang ya. Terus bagian atasnya ada sel-sel yang bentuknya cembung gitu. Itu adalah epitel peralihan. 3 jenis sel ini juga namanya beda-beda. Pada bagian atas ini disebut sebagai sel payung, bagian tengahnya ini adalah sel raket, dan juga pada bagian bawah yang melekat pada membran basalit berarti namanya sel basal. Gitu ya, basal, raket, dan juga sel payung. Gitu ya, antara 3 ini. Kemudian, ini adalah epitel kelenjar. Itu, tapi kamu udah ketemu kunci jawabannya kan? Ini masih dulu. Ya, maksudnya yang benar yang di bahasa Indonesia mana itu udah tahu. Nah itu kemarin tak catat kan, tapi gak enak kertas ini. Gimana? Tapi di kunci jawabannya ada. Aku baru kunci jawaban kok. Tapi ngewali aku dulu sih. Waduh, ini semangat. Ini dulu ini kita Apa dul? Ya, tapi aku Sebentar ya guys. open FaceTime. Ini ya bukan ya? Dulu aku dulu ini gini. Tapi ini kertas dulu, nggak terlalu tulis ulang. Aku pernah sing itu pisan. Sing HPS pisan. Oke, lanjut anyway. Jadi nanti berdasarkan jenis sekret ya. Nanti kan epitel ada epitel kelenjar gitu. Kita ada 3 jenis, seros, mukos, dan seromukos. Seros ini contohnya pada bagian yang sebelah kiri. Kelihatan ya lebih gelap ya dibandingkan yang lain. Kalau aku lingkar yang ini yang kosong ini, kira-kira sel apa ini? Tahu nggak sel apa? Lemak. Lemak, Betul, sel lemak apa? lemak Unilokuler. Unilokuler, betul ya. Jadi kenapa kita ada lemak di sini Kak? Jadi biasanya itu kalau misalnya seros itu biasanya kita ambil dari sediaan kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu tepatnya di mana? Di belakang telinga. Jadi di belakang telinga itu biasanya banyak ada lapisan lemak yang melapisi dia. Jadi kadang
gak jarang kita temui ada bagian lemak yang menempel di sana. Tuh. Nanti kalau misalnya kalian udah dapat anatomi kepala leher, kalian tahu dan kelenjar parotis di mana gitu. Terus selanjutnya itu ada kelenjar mukos, ya kelihatan lebih pucat kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Lebih pucat dan juga nanti ada karena kita ambil adalah kelenjar Weber, itu kita ambil dari lidah, ya. Nah ini udah ada clue nih lidah. Kalau misalnya aku tunjuk sini, jaringan apa ini? Ada lidah, oke? Lidah. Itu kata kuncinya. Jaringan apa itu? Ikat pada tidak teratur. Apa? Jaringan apa? Ikat pada tidak teratur. Ya enggak sih? Jaringan lidah. Jaringan makan Kim. SN Kim, Yuta. Jaringan otot polos. Otot polos, kamu nggak bisa ngontrol lidahmu, tak? Jaringan otot Otot skelet. skelet. Skelet, betul ya, yang betul yang skelet. Kenapa? Karena kamu bisa menggerakkan lidahmu, toh. Itu, kalian suka makan lidah sapi nggak sih, Rek? Suka. Enggak. Oh enggak ya, nggak suka ya, udah skip. Jadi kalau misalnya kamu makan lidah sapi, itu nanti dia kan kayak teksturnya kenyal-kenyal kan. Itu sebenarnya kamu juga makan daging karena dia strukturnya itu sebenarnya ototnya tuh otot skelet gitu. Jadi kamu bisa makan ototnya dari sana. Tuh. Oke, lanjut. Itu nanti ada bentukan seromukos. Jadi ada bagian serus, ada bagian mukos. Gitu. Ada yang gelap sini, ada yang pale gini ya, ada yang lebih pucat gitu. Nah, gak jarang sebenarnya kita bisa temukan bagian serus yang menempel pada mukos begitu. Nah, bagian serus yang menempel pada mukos dengan bentukan setengah bulan seperti ini, apa sih? Oh, setengah bulan? Bulan sabit, bentukan seperti bulan sabit seperti ini. Itu kita sebut sebagai bentukan demilon of Januzzi. Gitu ya. Sebenarnya ini belum nyampe materinya sana, tapi ya good to know aja yang demilon of Januzzi ini ya. Tapi kalau jenis sekretnya kan sudah, gitu ya. Terus ini adalah jenis sekret sama aja. Nah ini adalah berdasarkan pembentukan sekret, begitu. Ada 3, merokrin, apokrin, dan holokrin. Sebenarnya memahaminya itu gampang. Gimana? Merokrin itu nanti selnya tidak ikut menjadi sekret. Jadi selnya itu utuh dan menghasilkan sekret seperti biasa, gitu ya. Kalau misalnya yang apokrin nanti beberapa atau sebagian selnya itu ikut menjadi sekretnya. Contohnya pada mana? Pada glandula mame, ya kelenjar mame begitu. Ini untuk menghasilkan susu itu jadi beberapa epitelnya itu ikutan luruh untuk menjadi sekret, gitu ya. Untuk yang holokrin itu nanti dia semua selnya akan luruh menjadi sekret. Contohnya apa? Pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, ya. Jaringan apa ini? Jaringan? Jangan ikat Ikat apa? longgar. Ikat padat tidak teratur. Iya, karena tidak beraturan, betul ya. Gitu. Nah, kita perhatikan bagian sini ya. Kalau yang apa sih namanya di kelenjar keringat itu kan nanti dia ada epitel-epitel begini ya, epitel berlapis kubis begitu, di banyak. Nah, karena sel-selnya itu tidak ikutan luruh, di lumennya itu akan kelihatan bersih dan sel-selnya nggak ada mengalami perubahan apapun gitu. Lain halnya dengan apokrin di sini. Contohnya kan kelenjar mami ya. Epitel selapis kubisnya di sini itu nanti akan luruh menjadi susu yang dihasilkan oleh kelenjar mami. Jadi nanti ada yang bagian yang kotor-kotor gini. Sebenarnya kalau ada versi zoom in-nya itu kelihatan ada epitel, misalnya nih aku anggap epitel ya. Jadi ada epitel yang menjembul keluar gitu. Nah ini tuh bagian setengah dari selnya yang berubah menjadi sekret. Gitu ya. Nah, sedangkan pada holokrin, ini kan contohnya ini yang sering kalian temui itu loh, Rek, yang inti dalam keadaan apa, misalnya karyopipnosis, karyoreksis, karyolisis gitu ya. Nah, maka dari itu dia bisa mengalami proses degenerasi inti. Gitu, karena nanti sel-selnya akan menjadi sekret. Sebelum dia menjadi sekret itu dia selnya mati dulu. Gitu. Makanya kita bisa gampang temukan contoh-contoh karyoreksis, karyolisis, dan karyopipnosis. Kayak gitu ya. Ini sama, oke? Kurang lebihnya itu. Untuk tutor pada hari ini ada yang mau tanyakan dulu? Aku lapar banget.
Tanyakan dulu. Makan lidah sapi kak. On cam dong. Aku stop share. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo. On cam dong. Gak ada yang mau tanya kah? Kalau nggak ada yang mau tanya, apa yang tanya? Ah jangan kak, jangan gitu kak. Ya Allah kak, aku gak tahu tapi mau nanya apa kak. Kotaknya kotaknya mas ya. Setelah boy kamu pulang. Ada yang mau tanya? Screenshot dulu deh. Gimana sih screenshot ya? Sana. Screenshot bergaya lah di 1, 2, 3. Loh kok dia 1, 2, kok nge-lag ya? 3. Bentar, lama. Oke,